Halo YouTube, it's your boy from kesempatan kedua. Kali ini akan merangkum film dengan judul Flying Color yang rilis tahun 2015. Film ini akan bercerita tentang perjuangan seorang gadis SMA dengan nilai akademik yang rendah, berusaha untuk masuk ke universitas yang ternama. Kepedulian orang terdekat membuatnya lebih bersemangat dan percaya diri. Namun dari mereka ada juga yang menyepelekan usaha gadis itu, bahkan termasuk ayahnya sendiri. Oke, tanpa kakek Ita itu, Sayaka kecil adalah gadis pendiam yang hanya ingin memiliki seorang teman. Ia selalu mendapatkan bulian dari teman-teman di sekolahannya. Oleh karena itu, ia sering berpindah-pindah sekolah. Sampai akhirnya, ia pindah ke sekolah SMP Meiran. Dan untuk pertama kalinya, ia mendapatkan teman di sana. Seperti yang pernah ibu Sayaka katakan dahulu, bahwa di sekolah Meiran, ia tak perlu belajar. Ia hanya perlu mencari dan menemukan kebahagiaan. Itu sebabnya, Sayaka berada di kelas yang buruk, dengan sahabat-sahabatnya yang selalu ingin bermain dan bersenang-senang. Kebiasaan buruk Sayaka dan teman-temannya itu berlanjut sampai mereka duduk di bangku SMA. Hingga suatu hari, tas Sayaka digeledah oleh Nishimura, dan ia menemukan rokok di tas Sayaka. Ia diancam akan dikeluarkan dari sekolah. Namun jika Sayaka membocorkan tentang nama-nama murid yang juga merokok bersamanya, maka ia hanya akan diberi hukuman yang lebih ringan. Ibu Sayaka yang saat itu dipanggil ke sekolah, meminta pihak sekolah supaya lebih bijak, dengan tidak mengancam Sayaka agar mengkhianati teman-temannya, hanya untuk kepentingannya sendiri. Akhirnya, Sayaka hanya diskorsing dengan periode yang tidak ditentukan. Itu akan membuatnya sulit direkomendasikan sekolah untuk masuk ke universitas. Namun ibu Sayaka menyuruhnya untuk mengikuti kelas kursus, agar Sayaka bisa mengejar ketertinggalannya. Di kelas kursus itu, ia akan dididik dan diajar oleh Subota Sensei. Ia mencoba mengetes kemampuan Sayaka, dan Sayaka sama sekali tidak bisa menjawab pertanyaan yang relatif sederhana. Meskipun begitu, Subota Sensei mencoba untuk membuat Sayaka percaya dengan dirinya sendiri. Subota Sensei juga menyarankan agar Sayaka memilih untuk masuk ke Universitas Keio sebagai penyemangat belajarnya. Sayaka memberitahu ibunya bahwa ia akan masuk ke Universitas Keio. Beberapa temannya pesimis bahwa Sayaka akan diterima di universitas itu, karena mereka tahu bahwa Sayaka selama ini tidak pernah serius dengan pendidikannya. Namun semenjak Sayaka mengikuti kursus di tempat Subota Sensei, ia bertekad untuk bisa masuk ke universitas. Meskipun Sayaka harus memulai belajar lagi dari buku-buku sekolah dasar. Dengan sabar, Subota Sensei mengajar Sayaka yang minim pengetahuan. Dengan sistem belajar satu dengan satu, akan memudahkan Subota Sensei mengetahui kelemahan dari setiap muridnya. Ayah Sayaka yang mengetahui bahwa Sayaka ikut dalam sebuah kursus, mengatakan bahwa ia tak akan mengeluarkan uang sepeser pun untuk Sayaka. Namun ibu Sayaka mengatakan bahwa ia yang akan menanggung semua biayanya. Ayah Sayaka memang hanya peduli dengan Ryota, yaitu anak laki-laki kebanggaannya. Merasa ayahnya pilih kasih, Sayaka merusak sarung tangan baseball milik Ryota, dan itu membuat Ryota kebobolan di pertandingan baseballnya. Sayaka yang merasa kasihan dengan perjuangan ibunya menjadi semakin giat untuk belajar, sampai ia pergi ke tempat kursus begitu pagi. Dan ia melakukan itu juga untuk membalas ayahnya yang sempat menyepelekannya. Kemudian, seorang laki-laki bernama Reiji-kun dipaksa ibunya untuk mengikuti kursus di tempat Subota Sensei. Sebenarnya, Reiji-kun bermalas-malasan dan menghabiskan waktu untuk main game karena ia benci dengan ayahnya, sehingga ia tidak ingin menuruti kemauan ayahnya untuk menjadi pengacara. Namun Subota Sensei memberitahu Reiji-kun tentang cara terbaik membalas dendam kepada ayahnya, yaitu dengan menuruti ayahnya untuk kuliah jurusan hukum, namun tidak untuk menjadi pengacara. Sayaka yang sudah mempelajari buku-buku sekolah dasar, kini diberi mata pelajaran lanjutan untuk persiapan ujian masuk Universitas Keio. Semenjak mengikuti kursus, Sayaka memang dituntut untuk lebih giat belajar, namun hal itu tidak menjadi penghalang untuk tetap bermain bersama teman-temannya, bersenang-senang semalaman sampai pulang di pagi hari. Kemenangan Ryota di turnamen baseball kemarin
membuat Sayaka terpacu untuk lebih giat belajar, agar ia juga bisa meraih cita-citanya. Kerja keras Sayaka ini membuatnya berhasil menyelesaikan tugas bahasa Inggris tingkat SMA. Dengan begitu, Subota Sensei menepati janjinya bahwa apabila Sayaka berhasil mendapatkan nilai bagus pada tugas bahasa Inggris itu, ia akan memberi foto dirinya di waktu muda saat Subota Sensei mempunyai rambut gondrong yang diambil ketika ia menjadi pertukaran mahasiswa di New Zealand. Kala itu, Subota Sensei juga bercerita bahwa dirinya saat masih duduk di bangku SMA, ia merupakan siswa bandel yang jarang sekolah. Ia juga bercerita bahwa ia mengajar di tempat kursus itu karena hanya untuk bekerja paruh waktu. Namun setelah ia mulai mengajar, Subota Sensei mulai mencintai pekerjaannya karena ia mendapati dari setiap muridnya memiliki karakter yang berbeda sehingga menuntut Subota Sensei memberikan metode berbeda pada setiap muridnya. Bahkan, untuk menunjang proses belajar mengajar yang nyaman, Subota Sensei dan presiden tempat kursus berani meminjam dana pada bank untuk merubah tempat itu menjadi kelas yang lebih baik. Di tengah Subota Sensei bercerita, Sayaka tertidur karena memang ia sama sekali tidak mempunyai jadwal untuk tidur. Hukuman Sayaka sudah berakhir. Ia kembali bersekolah. Namun saat di kelas, Sayaka tidur, yang membuatnya berselisih dengan Nishimura. Hingga sampai Sayaka mengatakan bahwa ia akan masuk ke Universitas Keio. Guru itu menyepelekan Sayaka. Namun teman Sayaka secara spontan menantang guru itu untuk lari di halaman sekolah dengan telanjang jika Sayaka berhasil masuk ke Universitas Keio. Begitu juga sebaliknya, Sayaka akan lari dengan telanjang di halaman sekolah jika ia tidak berhasil masuk Keio, dan Sayaka menerima tantangan itu. Ayah Sayaka membeli lagi alat-alat baseball untuk Ryota. Kemudian ibu Sayaka mencoba berbicara kepadanya agar suaminya itu juga memberi sedikit perhatian kepada Sayaka. Namun menurutnya, Sayaka sudah sangat benci kepada ayahnya itu, dan mungkin ia tak butuh dengan sikap perhatian dari ayahnya. Sebenarnya, Sayaka tak seburuk yang diduga ayahnya. Ia masih sering mengunjungi tempat di mana dulu ia sering kunjungi bersama, mengingat kembali kedekatan dirinya dahulu dengan sang ayah. Kemudian, Reiji-kun datang. Mereka saling bercerita bagaimana Subota Sensei sudah membuat mereka bersemangat untuk menggapai cita-cita. Reiji-kun juga berterima kasih kepada Sayaka, karena adanya Sayaka di kursus itu membuat Reiji-kun terpacu untuk juga melakukan yang terbaik. Kemudian, mereka berangkat ke tempat kursus bersama. Mereka melihat Subota Sensei dengan Nishimura menuju ke sebuah kafe. Diam-diam, Sayaka dan Reiji-kun membuntuti dan mendengarkan obrolan mereka berdua. Nishimura memperingati Subota Sensei untuk tidak memotivasi dan mengajar Sayaka, karena siswa yang tidak mampu tak akan pernah mampu. Lagi pula, berdasarkan perhitungannya, Sayaka dengan kemampuan dan nilai rendah yang ia miliki tak akan bisa lolos seleksi masuk Universitas Keio. Namun bagi Subota Sensei, tidak ada yang namanya siswa tidak mampu. Yang ada hanyalah guru yang tak bisa mendidik dan mengajarnya. Subota Sensei juga tak terima saat Nishimura menyebut Sayaka dengan sebutan sampah, dan ia meminta agar Nishimura berhenti menyebut Sayaka sebagai sampah. Karena saat guru mengatakan sapa kepada muridnya, mereka akan merasa bahwa mereka benar-benar tak berguna. Tapi menurut Nishimura, sikap Subota Sensei itu hanya untuk mendapatkan keuntungan, seperti halnya tempat kursus pada umumnya yang dibuat untuk dapat menghasilkan uang. Sayaka dan Reiji-kun yang mendengarnya tentu tambah bersemangat untuk bisa meraih cita-cita mereka. Kehidupan dan kebiasaan Sayaka semakin membaik. Ibu Sayaka yang melihatnya tentu sangat bahagia. Apalagi Sayaka mengatakan pada ibunya bahwa suatu hari nanti ia ingin menjadi seperti Subota Sensei, membantu banyak orang untuk melakukan yang terbaik. Kebahagiaan ibu Sayaka ini ia sampaikan langsung kepada Subota Sensei. Ia sangat berterima kasih telah membuat Sayaka kembali bahagia dan bersemangat. Karena ibu Sayaka tidak ingin Sayaka bernasib seperti dirinya, di mana dulu ibu Sayaka selalu dimarahi oleh ibunya, hingga ia mengira bahwa ia adalah anak yang tak berguna. Oleh karena itu, ia ingin melakukan yang terbaik untuk Sayaka. Namun Subota Sensei menyampaikan pada ibu Sayaka
bahwa meskipun Sayaka memiliki kemampuan belajar dengan cepat dan dapat memahami pelajaran dengan baik, Sayaka sudah agak terlambat, sehingga mustahil bagi Sayaka untuk bisa lolos seleksi masuk Universitas Keio. Kemungkinan yang bisa Sayaka lakukan hanya mengejar ketertinggalan dengan melakukan kursus 6 kali dalam seminggu, di mana sebelumnya ia hanya kursus 3 kali dalam seminggu. Oleh karena itu, Ibu Sayaka akan meminjam terlebih dahulu uang asuransi dan tabungan milik Sayaka dan Mayumi untuk membayarnya. Ibu Sayaka juga akan bekerja di malam hari karena sudah dipastikan bahwa ayah Sayaka tidak akan mau mengeluarkan uangnya untuk biaya kursus Sayaka. Ibu Sayaka melunasi pembayaran kursus Sayaka karena yang Ibu Sayaka inginkan hanya melihat kebahagiaan tetap menghiasi senyum anaknya itu. Kemudian, setelah bermain dengan teman-temannya, Sayaka yang akan beranjak pulang ditahan oleh teman-temannya. Mereka menyampaikan bahwa mereka tak mau lagi bermain dengan Sayaka, karena mereka ingin agar Sayaka fokus mempersiapkan dirinya untuk masuk universitas. Sayaka sangat kagum dengan keputusan dan pengertian dari teman-temannya. Ia meminta agar mereka bisa kembali bermain bersama lagi setelah Sayaka melakukan ujian nanti. Dari musim panas sampai musim gugur, Sayaka sudah memiliki progres yang baik dalam kemampuan akademiknya. Namun pencapaian itu masih belum cukup untuk persiapannya masuk ke universitas. Subota Sensei memberikannya beberapa bacaan untuk menunjang pemahaman esai dan penulisan Sayaka. Hingga akhirnya, Sayaka sampai di titik di mana ia merasa tak mampu untuk melanjutkan perjuangannya. Ia putus asa dengan cita-citanya itu. Namun Subota Sensei mencoba menasihati Sayaka bahwa di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Seperti halnya fakta tentang telur yang tidak bisa berdiri karena bentuknya yang lonjong. Namun bukan karena fakta itu telur tak bisa berdiri. Selalu ada kemungkinan meskipun itu hanya terjadi sebentar. Subota Sensei dan Ibu Sayaka yang yakin bahwa Sayaka akan lolos seleksi masuk Universitas Keio membuat Sayaka kembali bersemangat untuk belajar. Sayaka memotong rambutnya agar ia bisa melawan keinginannya untuk bermain. Hal ini juga dilakukan oleh Reiji-kun yang mengubah warna rambutnya. Dalam kesehariannya, Sayaka selalu menyempatkan diri untuk belajar, dan itu membuat Sayaka ketiduran saat berada di kelas. Oleh sebab itu, Ibu Sayaka dipanggil ke sekolah, karena Sayaka selalu tidur di semua mata pelajaran. Namun Ibu Sayaka meminta pihak sekolah untuk memaklumi Sayaka. Ia selalu belajar sampai tak mempunyai waktu untuk tidur, kecuali saat di sekolah. Lalu, Sayaka mengikuti ujian simulasi. Hasil dari ujian itu tidaklah memuaskan. Nilainya masih jauh dari nilai standar. Beralih ke rumah Sayaka, Ryota dipukuli oleh ayahnya. Karena sudah seminggu Ryota tak mengikuti latihan baseball. Ayah Sayaka itu sangat kecewa. Ia menyuruh Ryota untuk menemui dan meminta maaf pada pelatih baseballnya. Namun Ryota saat itu memberontak. Ia sudah muak dengan baseball, dan ia tak ingin bermain baseball lagi. Sayaka mencoba mengingatkan Ryota tentang pencapaiannya saat ini. Mungkin dengan sedikit usaha lagi, Ryota akan menjadi pemain baseball yang pro. Namun Ryota yang pesimis itu malah mengatakan pada Sayaka untuk melupakan impiannya masuk ke Universitas Keio, karena Sayaka tak akan pernah bisa. Sayaka yang mulai putus asa setelah pada ujian simulasi keduanya, ia masih mendapatkan nilai yang rendah, mengatakan pada Sensei bahwa ia ingin menyerah. Subota Sensei menyarankan kepada Sayaka untuk pergi ke Universitas Keio agar ia tahu seperti apa yang Sayaka selama ini perjuangkan. Malam itu, Sayaka menemui ibunya di tempat kerja dengan menangis sejadi-jadinya. Ibu Sayaka mengatakan bahwa Sayaka boleh berhenti jika ia sudah tak sanggup lagi. Sejak saat itu, Sayaka tak masuk kelas kursus lagi, dan itu membuat Subota Sensei merasa gagal. Ayah Sayaka kembali memarahi dan memukul Ryota, karena tanpa sepengetahuannya, Ryota keluar dari tim baseball. Bahkan, Ryota minum alkohol yang sampai membuatnya ditahan. Ayah Sayaka sangat malu dengan kelakuan Ryota. Namun Ibu Sayaka mulai muak dengan sikap suaminya itu, karena selama ini Ibu Sayaka yang selalu dipanggil ke sekolah Sayaka tak pernah merasa malu. Ayah Sayaka hanya mementingkan egonya,
ia menuntut Ryota untuk menjadi pemain baseball yang pro, karena dulu ia tak sempat mewujudkan mimpinya itu. Sayaka mencoba menyadarkan Ryota yang keluar dari tim baseball hanya untuk bergabung dengan anak jalanan. Namun Ryota mengatakan bahwa Sayaka tak jauh berbeda dengan dirinya yang sudah tak pergi kursus lagi. Kemudian, Sayaka meminta ibunya untuk menemani Sayaka pergi ke Universitas Keio. Di sana, Sayaka baru sadar bahwa ia masih menginginkan Keio dan ia mau memperjuangkannya lagi. Sayaka menyampaikan niatnya ini kepada Subota Sensei. Kemudian, ia mengikuti ujian simulasi dan ia meminta Subota Sensei untuk melihat hasil ujiannya terlebih dahulu. Di rumah Sayaka, diadakan upacara pembebasan Ryota dari baseball. Ayah Sayaka mengizinkan Ryota untuk mengejar impiannya. Namun Ryota tidak bisa apa-apa kecuali bermain baseball. Sayaka menunjukkan hasil tes simulasinya. Ia mendapatkan nilai C yang kemungkinan ia bisa diterima di Keio. Sayaka mulai belajar di musim panas dan ia dapat meraih pencapaian sejauh ini di musim semi. Dan itu berarti Ryota juga bisa melakukannya. Pada hari terakhir ujian simulasinya, turun salju yang begitu lebat, dan itu tidak memungkinkan Sayaka untuk pergi menggunakan sepeda. Namun ayah Sayaka sudah siap untuk mengantar Sayaka dengan menggunakan bis mini. Di tengah perjalanan, ayah Sayaka sempat berhenti untuk menolong mobil yang terjebak salju. Itu persis seperti yang dikatakan ibu Sayaka, bahwa sebenarnya ayah Sayaka adalah orang baik. Ia akan membantu siapapun yang butuh pertolongan. Meskipun tak bisa memenuhi sesuai janji, namun ia akan berusaha semampunya. Pada ujian simulasi ini, Sayaka lolos dan akan mengikuti ujian resmi di Universitas Keio. Sebelum berangkat, Sayaka memberi Subota Sensei sebuah surat, dan Subota Sensei memberinya sebuah kopi. Saat Sayaka akan mengikuti ujian resmi itu, ia meminum kopi dari Subota Sensei, berharap itu akan menjadi sebuah keberuntungan. Namun sayangnya, hal itu membuat perut Sayaka mules, dan ia harus bolak-balik pergi ke kamar mandi di tengah ujian yang sedang berlangsung. Di lain sisi, Subota Sensei membaca surat dari Sayaka. Di dalam surat itu, Sayaka berterima kasih kepada Subota Sensei yang sudah menyadarkan Sayaka untuk menjadi pribadi yang baik dan memiliki harapan dalam hidupnya. Ujian di hari itu membuat Sayaka khawatir karena ia merasa mengerjakannya kurang maksimal. Namun di hari berikutnya, ia menjawab soal-soal itu dengan percaya diri karena ia ingat bagaimana Subota Sensei mengusahakan yang terbaik untuk Sayaka. Sampai akhirnya tibalah waktu pengumuman hasil ujian. Banyak yang menunggu kabar baik dari Sayaka. Namun saat itu, Sayaka dinyatakan tidak lolos. Meskipun ia tidak berhasil pada jurusan sastra, masih ada harapan pada jurusan ilmu politik. Dan mereka semua menunggu pengumuman itu. Seperti janjinya dulu, Sayaka kembali bermain lagi dengan teman-temannya. Keesokannya, Sayaka mengecek pengumuman hasil ujian berikutnya. Ternyata ia lulus untuk jurusan ilmu politik. Sayaka mengabari ibunya. Ia juga pergi ke tempat kursus Subota Sensei untuk berbagi kabar kebahagiaannya. Ayah Sayaka yang mengetahui kabar itu sangat bahagia mendengarnya. Dan seperti taruhan di awal, Nishimura harus berlari di halaman sekolah dengan telanjang. Subota Sensei memberi Sayaka surat. Ia menulis di dalamnya agar Sayaka tetap menjadi mempesona dengan menjadi diri sendiri, terus melakukan yang terbaik, dan tidak pernah takut untuk gagal. Kehidupan memang penuh dengan lika-liku yang berat, sehingga cara terbaik untuk menghadapinya yaitu dengan tidak pernah menyerah. Mungkin itu saja untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap jadilah diri sendiri, jangan pernah takut untuk gagal, dan jangan lupa subrek channel Kesepakat Kedua ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.